Halo semua, saya Anissa Septiani. Di sini saya akan membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Yuk kita simak sama-sama. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom telah meluluhlantakkan kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Kehancuran dua kota ini mengakibatkan kelumpuhan kondisi politik dan ekonomi Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang nyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kaisar Hirohito tampil di radio nasional Jepang pertama kalinya mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah. Berita kekalahan Jepang dari sekutu tidak seketika tersiar ke berbagai negara. Namun berita ini diketahui oleh Sultan Syahrir yang saat itu melakukan gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang. Saat pemuda gerakan bawah tanah di Indonesia mendengar kekalahan Jepang, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat sedang berada di Dalat, Vietnam. Sejak kedatangannya, tanggal 9 Agustus 1945, mereka baru dapat bertemu dengan Marsekal Hisaichi Terauchi tanggal 12 Agustus 1945. Terauchi adalah pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara dan sekaligus anak sulung dari Perdana Menteri Jepang yaitu Terauchi Masatake. Ia berpesan bahwa Indonesia harus segera bersiap-siap merdeka, dan itu menjadi tugas Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat serta para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk mempersiapkannya. Pada kesempatan itu pula, Terauchi menyampaikan rincian 21 anggota PPKI yang telah disusun oleh pemerintah Dai Nippon. Pada 14 Agustus 1945, rombongan dari Vietnam tiba di Indonesia. Mereka disambut oleh Chairul Saleh, Asmara Hadi, A.M. Hanafi, Sudiro, S.K. Trimurti, dan Sayuti Melik. Pada 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir bertemu dengan Soekarno dan Hatta. Ia membicarakan tentang detik-detik kemerdekaan. Namun Soekarno dan Hatta masih satu suara bahwa ada prosedur untuk kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, sebuah daerah di Karawang. Tujuannya adalah agar kedua tokoh tersebut terhindar dari pengaruh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaannya. Para pemuda berusaha meyakinkan mereka bahwa rakyat telah siap merdeka. Setelah melalui negosiasi panjang, Ahmad Subarjo menjamin keamanan Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta. Mereka tiba kembali pada malam hari dan langsung mempersiapkan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Peristiwa Rengas Dengklok menunjukkan semangat dan keberanian para pemuda Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tanpa peristiwa ini, mungkin proklamasi tidak akan terjadi secepat itu. Dari sini kita bisa belajar bahwa kemerdekaan adalah hasil kerjasama dan semangat pantang menyerah dari seluruh bangsa Indonesia. Semangat para pemuda Rengas Dengklok adalah semangat kita hari ini untuk terus mencintai tanah air dan menjaga kemerdekaan Indonesia.